Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Amalia Yasti, Ilham 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya tentang pembahasan matematika dikris yang part 2, di mana di sini akan dibahas tentang biimplikasi kalimat setara dan ingkaran. Jadi kita masuk aja pembahasannya langsung. Yang pertama, biimplikasi. Jadi biimplikasi ini memakai kata hubung jika dan hanya jika. Seperti B jika dan hanya jika B maka hasilnya B. B jika dan hanya jika S maka hasilnya S. S jika dan hanya jika B hasilnya S. S jika dan hanya jika S hasilnya B. Jadi untuk mengingat hasilnya ini, jika pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu sama, pernyataan pertama dan kedua itu sama maksudnya P dan Q-nya ini sama, maka dia hasilnya B. Jadi ketika P dan Q-nya ini sama, maka hasilnya B. Kita lihat B dan B, berarti P dan Q-nya sama, maka hasilnya B. Kemudian S dan S, P dan Q-nya juga sama-sama S, maka hasilnya B, agar kita mudah mengingatnya. Kemudian contohnya, Budi mendapat gaji jika dan hanya jika Budi bekerja. Jadi Budi mendapat gaji B-nya, Budi bekerjanya B, maka hasilnya B. Karena kalau dia nggak kerja, gimana dia dapat gaji gitu kan? Kemudian ada kalimat setara. Kalimat setara ini adalah mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi, kenapa dibilang kebenaran yang sama? Kita lihat tabel kebenarannya. Kemudian, B jika maka B, maka hasilnya B. B jika maka S, hasilnya S. S jika maka B, hasilnya B. S jika maka S, hasilnya B. Kemudian yang ingkarannya, ini Q jika maka P, hasilnya ini kita balikin aja. B jika maka B, hasilnya B. S jika maka B, hasilnya B. B jika maka S, hasilnya S. S jika maka S, hasilnya B. Kemudian yang ingkarannya, S jika maka S, hasilnya B. S jika maka B, hasilnya B. B jika maka S, hasilnya S. B jika maka B, hasilnya B. Kemudian yang kebalikannya, dari ingkaran Q jika maka P, jika ingkaran P. S jika maka S, hasilnya B. B jika maka S, hasilnya S. S jika maka B, hasilnya B. B jika maka B, hasilnya B. Kemudian hasil dari P jika maka Q sama dengan hasil dengan ingkaran Q jika maka ingkaran P. Kemudian yang Q jika maka P sama dengan ingkaran P jika maka ingkaran Q. Jadi kebenaran yang sama dimaksud di sini itu adalah nilai P jika maka Q sama dengan ingkaran Q jika maka ingkaran P, dan ingkaran P jika maka ingkaran Q sama dengan Q jika ingkaran P. Jadi kita masuk ke contohnya. Jika Ahmad rajin belajar, maka ia lulus ujian. Ahmad rajin belajarnya P, ia lulus ujiannya Q. Jadi kalau kita ubah ke kan P jika maka Q, P jika maka Q, hasilnya sama dengan ingkaran Q jika maka ingkaran P. Jadi kita ubah ingkaran Q-nya dulu. Q-nya kan ia lulus, kemudian kita ubah menjadi ingkaran. Kalau ingkaran kan kebalikannya atau menyanggah dari yang dari pernyataan tersebut. Kemudian ia lulus ujian, maka ingkaran Q-nya
ia tidak lulus ujian. Maka jika Ahmad tidak lulus ujian, kemudian P-nya, ingkaran P, berarti kita ubah P-nya Ahmad rajin belajar. Berarti kalau kita ubah Ahmad tidak rajin belajar, maka ia tidak rajin belajar. Makanya dia sama gitu. Kemudian ingkaran atau negasi. Ingkaran atau negasi ini adalah pernyataan yang menyangkal pernyataan yang diberikan. Simbolnya P sama dengan ingkaran P. Jadi ingkaran ini simbolnya adalah ingkaran P. Kemudian P-nya B kalau dijadikan ingkaran S. Kalau P-nya S kalau dijadikan ingkaran P, maka dia menjadi B. Kebalikannya, ini B jadinya S, ini S jadinya B. Jadi kebalikannya hasilnya gitu. Kemudian ini poin-poin dalam ingkaran. Ini digunakan ketika kita menemukan suatu pernyataan. Jadi ketika kita menemukan kata semua, maka kita menggantinya dengan ada atau beberapa. Kemudian kalau kita ketemu dengan adalah, kemudian kita ganti dengan kata bukan. Kemudian kalau kita ketemu sama dengan, maka kita ganti dengan tidak sama dengan. Kemudian kalau kita ketemu dengan besar, maka dia menjadi kecil dari. Kemudian kalau kita ketemu dengan kecil, maka dia besar dari. Jadi ini ketika kita menemukan pernyataan yang ada ininya, maka kita ganti gitu. Kemudian contohnya kita masuk ke contoh. P-nya ibu kota Jawa Barat adalah Bandung. Nah, kalau kita menjadikan keingkaran, ini adalahnya harus kita ganti. Tadi adalahnya kita ganti dengan kata bukan. Nah, kemudian contoh yang keduanya, P sama dengan 12 tambah 13 tidak sama dengan 25. Tidak sama dengan, kalau kita ubah ke menjadi ingkaran, maka dia menjadi sama dengan. Gitu. Kemudian P-nya sama dengan beberapa negara tidak terjangkit COVID-19. Beberapa tadi kita ganti dengan apa? Dengan kata semua. Kalau kita ingin menjadikannya ke dalam ingkaran, semua negara terjangkit COVID-19. Kemudian ingkaran itu ada 3. Yang pertama ingkaran semua. Dia memakai kata semua, sebagian, sementara, dan beberapa. Contohnya, semua mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Ada mahasiswa angkatan 2016 tidak wisuda tahun ini. Jadi, beberapa mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Bisa juga sebagian mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini, atau sementara mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Kata semua kita ganti dengan beberapa, sebagian, sama sementara. Kemudian yang kedua adalah tautologi. Tautologi ini adalah proposisi yang memuat nilai true untuk variabel hasilnya. True ini adalah benar. Contohnya yaitu B dan B hasilnya B, B dan S hasilnya S, S dan B hasilnya S, S dan S hasilnya S. Kemudian S atau S hasilnya S, S atau B hasilnya B, B atau S hasilnya B, B atau B hasilnya B. Kemudian kalau kita ituin hasilnya B, hasilnya yaitu B semua. Ini hasil semuanya. Jadi B semua, benar semua, makanya di sini bilang nilai true untuk variabel hasilnya. Jadi semuanya nilainya benar gitu. Makanya dia disebut dengan tautologi. Kemudian ada ingkaran implikasi. Ingkaran implikasi ini contohnya kalau ingkaran SB SS, kemudian P jika maka Q, BS BS, kemudian P dan Q, B dan S hasilnya S, B dan B hasilnya B, S dan S hasilnya S, S dan B hasilnya S. Dan hasil P dan Q ini hasilnya sama dengan ingkaran. Jadi ini hasilnya sama. SB, SS, SB, SS. Jadi hasil ini sama ini hasilnya sama. Kemudian kita masuk ke contoh. Hari hujan, maka saya memakai payung. Hari hujannya P, saya memakai payungnya Q. Jika kita ubah menjadi ingkaran, jadi kita ubah ke ingkaran, jadi hari hujannya
B tetap, maka saya tidak memakai payung. Q-nya diubah menjadi ingkaran. Saya tidak memakai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga yang mendengar atau melihat PPT ini bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.